하나 준비했습니다. 지금 봐도 돼? 아유, 할게요. 아니 하긴 뭘 해. Di awal cerita, Gwon ngomong sama Yuri kalau dia udah punya seseorang yang dia cintai. Abis itu Gwon pergi ke rumah Sarang. Sarang yang waktu itu lagi joget-joget pesta kaget ngelihat kedatangan Gwon. Gwon kira Sarang sendirian, jadi Gwon ngajakin Sarang buat masuk. Tapi nggak taunya di dalam ada Dael sama Pyonghwa yang lagi joget-joget. Seketika mereka berdua langsung kaget dengan kedatangan Gwon dan teriak. Mereka berempat kemudian ngobrol. Pyonghwa sama Dael penasaran siapa Gwon sebenarnya. Tapi belum sampai ngenalin diri, Pyonghwa sama Dael malah ngejelek-jelekin Gwon. Gara-gara Sarang sering cerita kalau si manajer umum yang namanya Gwon itu orangnya nyebelin. Selain itu, Sarang juga bilang kalau Gwon kerja itu cuma main-main. Selain itu, Gwon itu juga tipe orang yang mirip sampah. Karena Sarang ngerasa kesulitan dengan adanya Gwon. Sarang yang kegep ngomong kayak gitu langsung berusaha buat nyangkal dan bilang enggak. Tapi sayangnya Gwon udah terlanjur denger. Karena itu Gwon memperkenalkan diri sebagai Noh Sang-sik. Gwon pura-pura jadi Noh Sang-sik supaya mereka berdua nggak tahu kalau dia itu ternyata orang yang mereka omongin. Gwon kemudian minta mereka berdua buat pergi karena dia mau ngobrol penting sama Sarang. Ya, seperti biasa, Dael sama Pyonghwa udah positif mereka ngongekin Sarang. Setelah mereka berdua pergi, Gwon nanyain Sarang kenapa tadi pucet. Gwon bahkan beliin berbagai macam obat buat Sarang karena dia nggak tahu Sarang sakit apa. Tapi Sarang justru malah bilang kalau nggak baik Gwon ninggalin pacarnya gitu aja dan malah ke rumahnya Sarang. Tapi di situ Gwon jelasin kalau Yuri itu bukan pacarnya Gwon. Tapi Sarang langsung ngegas gara-gara tadi Gwon pelukan sama Yuri. Gara-gara itu Gwon jadi tahu kalau Sarang lagi cemburu sama dia. Gwon juga janji kalau dia nggak akan pernah meluk siapapun lagi. Selain itu Gwon juga ngajakin Sarang buat jalan-jalan keliling komplek. Gwon juga bahkan ngajakin Sarang untuk pergi kencan lain kali. Waktu masuk kerja lagi-lagi Pyonghwa digangguin sama si kapten. Si kapten itu seolah-olah pengen menjalin hubungan sama Pyonghwa dan dia kesel ngeliat Pyonghwa berhubungan sama Roun. Tapi Pyonghwa kelihatan gak suka banget sama si kapten itu. Apalagi ternyata si kapten itu udah punya istri. Tapi si kapten itu kemudian ngancam Pyonghwa kalau dia bakalan nyebarin semua keburukan Pyonghwa. Dia bilang dia bakalan nyebarin semua masa lalu buruk Pyonghwa. Sedangkan Sarang datang-datang diomelin sama bekas manajernya dulu. Itu semua gara-gara Hwaran nyuruh dia untuk bawain baju dan perlengkapan buat Sarang. Sarang diminta untuk ikut dalam acara konferensi pers yang bakalan digelar sama Hwaran. Konferensi pers itu bertujuan untuk klarifikasi soal upaya penyelamatan pegawai menggunakan helikopter perusahaan. Sarang bahkan udah dikasih naskah dan disuruh baca di depan Hwaran. Tapi ternyata naskah itu sedikit dibikin lebay, dibikin drama gitu, supaya orang-orang suka. Di akhir bahkan Sarang disuruh berterima kasih sama Hwaran, padahal yang nyelamatin dia itu adalah Gwon. Awalnya Sarang protes sama Hwaran, tapi karena Hwaran maksa, akhirnya Sarang setuju untuk ngungkapin itu. Karena punya rencana mau kencan sama Sarang, Gwon ngeliat-ngeliat tempat yang cocok untuk kencan. Tapi pas lagi ngeliat-ngeliat, dia lagi-lagi kepergok sama Sang-sik. Sang-sik terus-terusan ngecengin dia dan bilang dia nggak tahu apa-apa soal perempuan. Karena itu Sang-sik kemudian ngasih tahu jurus jitu untuk mendekati perempuan dalam waktu 1 menit. Sang-sik nyuruh Gwon untuk tiba-tiba muncul dan menghilang di depan perempuan yang dia sukai. Dengan gitu si perempuan itu bakalan nganggep si Gwon sebagai jodohnya. Gara-gara itu Gwon langsung nyamperin Sarang. Tapi sayangnya Sarang gak ada dan dia lagi ikut dalam konferensi pers. Gwon kemudian datang ke dalam konferensi pers itu.
Sarang ngikutin instruksi sesuai omongan Hwaran, tapi kemudian Sarang nambahin kalau dia berterima kasih sama Gwon karena waktu itu Gwon udah terjun langsung untuk nyelamatin Sarang di tengah cuaca buruk. Setelah konferensi pers itu, berita pun menyebar. Sangsik geram banget ngeliat berita yang nyebar karena Hwaran ngaku-ngaku, padahal yang nyelamatin Sarang itu kan Gwon, bahkan yang nekat juga Gwon, tapi Hwaran gitu aja ngaku-ngaku. Karena itu, Sangsik ngomongin Gwon supaya Gwon terus berkuasa. Sangsik juga ngelaporin banyak hal, tapi Gwon gak peduli. Gwon lebih peduli soal pegawai. Gwon lebih peduli kalau Sangsik ngelaporin soal pegawai yang lagi kesulitan atau dimanfaatin. Tapi menurut Sangsik semua pegawai itu emang lagi kesulitan, dan Gwon bisa ngurangin kesulitan pegawai dengan dia berkuasa. Apalagi sebentar lagi Korea bakalan kedatangan Pangeran Samir. Semua hotel-hotel yang ada di Korea berlomba-lomba supaya Pangeran Samir nginep di hotel mereka. Begitupun juga dengan Hwaran. Hwaran berusaha keras supaya Pangeran Samir nginep, tapi tampaknya dia gagal. Gara-gara nama Gwon disebut dalam konferensi pers, Hwaran jadi kesel. Dia nanyain sama Gwon, apa itu semua ulah Gwon atau emang Sarang yang suka hati ngomong kayak gitu. Tapi Gwon ngaku kalau itu semua adalah suruhannya Gwon. Selain itu, ayahnya Gwon juga seneng soal pemberitaan hari ini. Ayahnya Gwon juga minta Gwon supaya Pangeran Samir bisa nginep di hotel mereka. Setelah konferensi pers, Sarang lagi-lagi dibully sama karyawan lain. Sarang disuruh beres-beres yang begitu banyaknya sendirian, sedangkan yang lain mau santai-santai istirahat. Terpaksa Sarang ngerjain semuanya sendiri, tapi tiba-tiba Gwon dateng. Gwon pengen ngajakin Sarang ngopi, tapi karena kerjaan Sarang banyak, akhirnya nggak jadi. Dan Gwon malah ngebantuin pekerjaan Sarang. Atasan Daol yang nyebelin ngajakin mereka semua buat makan. Tapi ternyata pas lagi makan, atasannya Daol itu nyuruh mereka untuk ningkatin penjualan sampai 30%. Dan sebagai imbalannya, mereka bakalan diajakin jalan-jalan ke luar negeri. Meskipun Daol kurang setuju, tapi karyawan-karyawan lain pada setuju demi trip itu. Pemilik hotel First Loyal lagi-lagi membanggakan diri gara-gara Pangeran Samir setuju mau nginep di hotelnya dia. Pangeran Samir bahkan udah nyuruh hotelnya dia untuk ganti toiletnya. Tapi secara tiba-tiba dia dapat telepon kalau Pangeran Samir gak jadi nginep di hotelnya dia dan malah nginep di Hotel King. Gara-gara itu dia jadi kesel banget. Ayahnya Gwon juga bangga banget karena Gwon berhasil bikin Pangeran Samir nginep di Hotel King. Yang ternyata Pangeran Samir itu adalah teman kuliahnya Gwon. Tapi mereka berdua nggak akur gara-gara Pangeran Samir selalu mandang segala sesuatu itu dengan uang. Tapi Gwon nawarin Pangeran Samir untuk nginep di Hotel King dan dia bakalan ngelakuin apapun buat Pangeran Samir. Pangeran Samir kemudian ngasih kontrak buat Gwon kalau Gwon bakalan ngabulin apapun keinginan Pangeran Samir. Tiba waktunya Pangeran Samir datang ke Hotel King dan belum apa-apa Gwon udah diperbudak. Dia udah disuruh nyopir, bukain pintu dan bawain barang-barang Pangeran Samir. Di depan pintu dia disambut sama para pegawai dan juga Sarang yang bawain bunga dan juga gelang. Tapi kelihatan banget kalau si Pangeran Samir ini suka sama Sarang. Dia bahkan ngajakin Sarang untuk makan bareng. Selesai rapat, Pangeran Samir ngajakin Sarang untuk pergi ke bekas istana dinasti Joseon dulu. Gak lupa juga Gwon ikut ke sana. Setelah sampai di kerajaan dinasti Joseon, Sarang sama Pangeran Samir ngobrol-ngobrol. Pangeran Samir juga kelihatan gak mau diganggu sama Gwon dan nyuruh Gwon buat beli kopi. Dan kebetulan di situ juga ada yang namanya praktek menjadi pengantin. Pangeran Samir pengen coba itu bareng sama Sarang. Dan Gwon tentu gak terima dan gak mau Sarang jadi pengantinnya Pangeran Samir. Karena itu Gwon mutusin untuk ngebatalin kontrak sama Pangeran Samir karena Pangeran Samir itu selalu seenaknya. Tapi karena gak mau semua berantakan, Sarang akhirnya setuju untuk jadi pengantin. Sarang kemudian bergegas untuk ganti baju. Begitupun juga dengan Pangeran Samir.
Tapi secara tiba-tiba Guwon punya ide. Dan setelah upacara adat itu dilaksanain dan sarang keluar dari tandu, ternyata si mempelai cowoknya bukan Pangeran Samir, tapi Guwon. Dan episode 7 dari film ini pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.